Salam, selamat pagi saudara yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan sepanjang minggu yang kami lewati. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Mari berbicaralah kepada kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang bermimpilah dalam Tuhan. Ya, bermimpilah di dalam Tuhan atau bermimpilah bersama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Kejadian pasal yang ke-37 yang dimana di sana tentang Yusuf dan saudara-saudaranya, ya, Yakub yang diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan, di mana Yakub ini memiliki keturunan, yaitu salah satu adalah Yusuf. Tatkala saat itu dia berumur 17 tahun dan sangat masih muda, ya, bisa menggembalakan kambing domba. Jadi dia ini bersama-sama dengan saudaranya, anak-anak Bilha dan anak Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf sering cerita sama ayahnya bahwa kabar dia suka menyampaikan bagaimana jahatnya saudara-saudaranya terhadap dia. Nah, Yakub atau Israel ini terlihat dia lebih mengasihi Yusuf. Jelas sekali dalam Alkitab mengatakan, dalam pasal 37 ayat 3 mengatakan bahwa Israel ini lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya yang lain. Karena sebab itulah Yusuf itu lahir di masa tuanya. Jadi dia anak kesayangan itu di dalam keluarganya. Dan dia juga, Yusuf juga, ayahnya juga Israel memberikan dia jubah yang begitu bagus, ya, jubah yang sangat maha indah, ya. Nah, saudara-saudaranya menjadi merasa kenapa bapak kami lebih mengasihi si Yusuf dari semua saudara yang lain, dan itu yang membuat mereka benci terhadap Yusuf. Saudara yang terkasih, apa yang salah di diri Yusuf? Bapaknya lebih mengasihi dia dengan alasan karena bapaknya mendapatkan Yusuf pada masa tuanya, ya, dan membuat saudaranya benci. Nah, kalau pikir-pikir, nggak bisa kita juga salahkan saudaranya. Saudara juga merasa kenapa bapak lebih mengasihi si Yusuf. Tapi apa yang Tuhan mau kerjakan di sini, saudara yang terkasih? Pada suatu hari si Yusuf ini bermimpi, ya. Kalau pikir-pikir, Yusuf juga tidak meminta, Pak aku kasih jubah begini, aku kasih jubah begini. Yusuf hanya menceritakan ke orang yang tepat bagaimana dia merasa diperlakukan oleh saudaranya. Nah, dan masalah yang kedua, ketika si Yusuf bermimpi, dia ceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab karena itu juga membuat saudaranya benci. Ketika Yusuf menceritakan mimpi dia itu, apa yang disampaikan bahwa mereka semua saudara-saudaranya itu akan datang dan bertukuk lutut kepadanya. Di dalam mimpi itu dilihat kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Itu di ayat yang ke-7 dalam pasal 37. Nah, secara spontan lah saudaranya akan berbicara, apa engkau menjadi raja atas kami? Mimpi apa itu? Kok bisa mimpimu sebesar itu? Kok bisa mimpimu sebegitu banget? Kenapa pula kami harus bersujud? Berkas-berkasmu bersujud kepada berkasmu. Nah, inilah membuat mereka semakin membenci saudaranya ini. Semakin membenci si Yusuf itu karena mimpinya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan juga kepada saudara-saudaranya. Saudara yang terkasih, Yusuf termasuk adalah pribadi yang sangat hebat, ya aku bermimpi, ini mimpiku, ini memang kenyataan, ini Tuhan kasih tahu sama saya. Dia berani gitu, dibenci untuk menunjukkan apa sebenarnya impian yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan dia. Saudara yang terkasih, perlu memang kita belajar untuk tidak menimbulkan rasa cemburu dalam diri orang lain, ya, apalagi itu rasa cemburu di sana, itu tidak boleh kita lakukan. Tapi kalau orang lain cemburu terhadap kita hanya karena kita bermimpi dengan impian-impian, kita percaya dengan apa yang Tuhan sudah
kasih tahu sama kita dengan kepekaan kita terhadap Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, aku akan membawa engkau ke sini, aku akan membawa engkau ke sini. Bicarakan itu, sampaikan itu, ceritakan itu. Ya, aku mimpiku begini, aku mimpiku ini. Akan ada orang tidak suka dengan impian kita, tapi itu tidak urusan kita, saudara yang terkasih. Ya, si Yusuf sudah dibenci dengan mimpi pertama, mimpi kedua pun diceritakan lagi. Ya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Dan saudara, ya, dia anak-anak Israel ada 12 orang dan 11 sujud menyembah kepadaku. Nah, setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh Allah. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Nah, inilah yang membuat mereka iri, saudara-saudaranya iri hati, dan saudara-saudaranya lah mulai mereka menyimpan hal-hal yang dalam hati mereka, ya. Nah, ketika saudara-saudaranya iri kepadanya, ayahnya pun merasakan dan itu dia simpan dalam hatinya. Kalau kita lanjut lagi di ayat yang ke-12, di mana Yusuf pada akhirnya dijual ke tanah Mesir. Saudara-saudara yang terkasih, saudara-saudaranya juga melakukan hal-hal yang di luar dugaan, hal-hal yang sudah membuat mereka sangat marah, ya. Waktu dia menggembalakan, pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka, sahut Yusuf. Iya Bapa. Yusuf anak yang nurut, Yusuf anak yang sangat berbakti kepada ayahnya. Nah, kata ayahnya kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing. Bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub atau Israel menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudaraku. Katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf pun menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Saudara yang terkasih, Yusuf tidak mau kembali kepada bapaknya tanpa ada pertanggungjawaban. Nah, dia berusaha yang terbaik. Dia juga tidak peduli cara apapun, yang penting saya harus menyampaikan, saya harus melihat keadaan saudara-saudara saya dan keadaan kambing saya, karena saya harus laporkan kepada bapak saya. Kita juga bisa belajar dari Yusuf ini. Selain dia memiliki impian yang hebat di dalam Tuhan, dan Tuhan sendiri yang memberikan mimpi itu kepada dia, dia adalah juga pribadi yang sangat bertanggung jawab. Ya, dia akan cari cara bagaimana supaya tanggung jawab dia itu terlaksana. Dan dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelumnya dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya untuk membunuhnya. Saudara yang terkasih, si Yusuf punya niat baik, tapi orang yang dicari punya niat jahat. Nah, mungkin dalam kehidupan kita sering begitu. Ada orang niat jahat sama kita, tetaplah kita berbuat baik. Karena kalau kita berbuat jahat, maka tidak akan ada kebaikan yang menang dalam diri kita. Kebaikan akan selalu menang kalau kita terus berbuat baik. Tapi kalau orang lain berbuat jahat, kita mau berbuat jahat, maka tak ada. Yang ada memang jahatnya yang akan menang, saudara yang terkasih. Percaya pada firman Tuhan. Ketika orang melakukan hal yang jahat, kita tak perlu membalas dengan hal yang jahat. Nah, perhatikan di sini, dari jauh ia telah kelihatan pada mereka, tapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat, ya. Nah, mereka mungkin tahu saja bahwa nanti bapaknya pasti nyuruh si Yusuf nyari mereka. Jadi mereka berangkat ke Dotan, yang seharusnya di Sikem sudah ke Dotan mereka. Kita tidak tahu bagaimana saat itu, tapi kemungkinan itu mungkin ada. Nah, kata mereka kepada seorang yang lain, mereka sudah mulai cuap-cuap. Lihat, tukang mimpi itu datang. Lihat, tukang yang banyak tujuan itu datang. Lihat, tukang yang suka-suka kali ngomong berkata-kata begini-begini itu datang. Hati-hati kita. Ayo kita cari cara. Ada selalu cara orang untuk ingin menjatuhkan kita. Nah, sekarang bahkan mereka berpikir, sekarang mari kita bunuh dia, gitu ya. Lemparkan dia dalam sebuah sumur. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Mereka sudah mulai membuat drama. Mereka sudah mulai membuat, kita bilang nanti begini, bla 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 bla. Mereka akan mulai.
Namun Ruben mendengar hal ini dan ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben pada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkan saja dia ke sumur. Sebenarnya sama juga, ada orang niatnya begini tapi sebenarnya jahat juga ya. Ruben bilang jangan bunuh, tapi kita lemparkan dia ke dalam sumur. Kan ngeri nih kalau dilemparkan katanya kan. Nah tetapi janganlah lupakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawa dia kembali kepada ayahnya. Nah pikir-pikir, kita jangan langsung beranggapan ketika ada orang berkata bla 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 begini, berkata negatif, mungkin kita langsung menilai apa yang ngomongnya. Kita tidak tahu apa tujuan di balik itu. Ya Ruben punya hati yang baik dan luar biasa. Ketika dia jangan tidak bunuh, kita lemparkan saja dia. Ada di baliknya niat hatinya ingin bawa dia kembali kepada ayahnya. Nah baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya tanpa basa-basi. Mungkin Yusuf pun sok saat itu. Aku disuruh bapak loh ngeliat kakak-kakak gini. Aku disuruh bapak ngeliat saudara gini. Aku ingin menyampaikan apa yang terjadi dengan saudara gini kepada bapak. Aku baru ketemu langsung ditanggalkan jubahku. Nah dan mereka membawa dia, melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong dan tidak berair. Ya, dan sumurnya ya saudara saya yakin itu enggak 1 meter atau enggak 2 meter ya. Ini berapa meter ke dalam sumurnya ini. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Bayanginlah saudara, ketika dilemparkannya adiknya ini, saudaranya ini ke dalam sumur, mereka masih bisa makan. Ya, mereka masih bisa makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia. Dan yang lain lagi, mulai dari kita bunuh, kita lemparkan, sekarang kita jual. Bayanginlah, saudara, kebayang gak sih? Tiba-tiba ada orang niat membunuh saudara, ada niat orang melemparkan saudara ke sumur, dan ada niat orang menjual saudara. Ya, mencari keuntungan dari saudara. Ayo kita jual dia. Jangan kita apa-apakan dia. Kita jual saja dia kepada orang Ismail. Ya, ngapain kita mengotori tangan kita dengan membunuh dia? Itu katanya. Ngapain kita taruh di sumur yang kering itu? Lebih baik kita jual. Mungkin ada duitnya. Kan gitu ya. Nah, jadi seketika mereka sepakat dan menjual, dan saudara-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada Ismail itu dengan harga 20 sikal. Saudara jangan tanya saya dulu sekarang berapa ratus juta itu ya, saya belum tahu, saya belum pelajarin saudara. Nah lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi dalamnya, lalu dikoyakkannya lah jubahnya. Jadi pada pengangkatan si Yusuf dari sumur itu kembali, si Ruben tidak lihat saudara yang kasih. Dan dia merasa mungkin akhirnya dikoyakkannya lah jubahnya, dan kembalilah ia kepada saudara, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Saudara terkasih, kalau lihat apa yang diperlakukan sama Yusuf, Yusuf memang disayangi lebih oleh ayahnya, ya. Dan Yusuf diberikan jubah yang maha indah, dan saudaranya mulai cemburu karena perhatian ayahnya begitu besar sama dia. Dan kedua, dia akhirnya ingin dibunuh. Bapaknya suruh dia menjemput, mencari tahu tentang kabar abang-abangnya, saudara-saudaranya yang lain. Tapi malah setelah mendekat langsung diambil jubahnya. Setelah itu dia akan dilemparkan lagi ke sumur. Setelah dilemparkan malah mau dijual lagi. Bahkan sudah dijual. Setelah dijual mereka ambil jubahnya dan bunuh seekor hewan, seekor kambing, mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Tengok apa yang dilakukan, penghinaan apa yang didapat Yusuf pada saat itu. Perlakuan apa yang didapat Yusuf pada saat itu. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan ini. Ini kami dapati. Silahkan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Saudara yang terkasih, saudara bisa kebayang bagaimana hancurnya hati bapaknya.
Seandainya bapaknya tahu saat itu, langsung dibuat mereka semua drama-drama itu. Betapa hancurnya lihat hati bapaknya melihat anak-anak mereka seperti itu. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku." Ya, binatang buas telah memakannya. Nah, dan Yakub mengoyakkan jubahnya lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, sama yang dilakukan dengan Ruben tadi. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak untuk dihiburkan. Serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku." Bayangin saking stresnya bapaknya, dia mau turun untuk menemukan anakku ke dalam dunia orang mati, sampai dia mau mati, saudara. Nah, dijual Yusuf ini ke orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Cerita Yusuf tidak hanya sampai di situ. Tapi saudara yang terkasih, sebelum saya tutup firman ini, mari kita belajar bermimpilah dalamnya Tuhan. Bermimpilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih, percayalah bahwa impian Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang saudara impikan. Dia memikirkan apa yang di luar pikiran saudara. Dia memikirkan jauh daripada apa yang Anda pikirkan dan Anda doakan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Terlepas ada orang banyak cemburu sama kita, tidak apa-apa. Terlepas ada orang banyak niat jahat sama kita, jangan balas dengan kejahatan. Pada akhirnya Yusuf suatu hari mengatakan, "Engkau mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan memutarkannya menjadi hal-hal yang baik." Saudara yang terkasih, tetap memiliki impian di dalam Tuhan. Tetap berjalan di dalam Tuhan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Tuhan akan membawa engkau kepada impian yang sudah ada dalam dirimu. Pastikan impianmu itu dalam kehendaknya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih buat firman yang begitu hebat dan luar biasa. Terima kasih buat pewahyuan yang indah dan luar biasa. Ajar kami selalu Tuhan untuk hidup dalam impian Tuhan. Kami tahu Engkau memiliki rancangan yang indah, yang penuh damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan dalam hidup kami. Kami mau tetap berjalan dalam jalan itu. Jangan biarkan kami menyimpang. Bapa, tolong kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin.